Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian JAK TV. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam program Terapi Kalbu dan hanya ada di JAK TV. Dan tema kita hari ini adalah sembuh berkat tauhid. Sebelumnya kita sapa dulu yang sudah ada di studio kita, yaitu Pak Ustadz Sony. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas. Apa kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah segar nih. Alhamdulillah, semangat ya Pak Ustadz ya mengawali hari ya. Dan juga sudah ada mantan pasien dari Ustadz Sony, yaitu Bapak Irmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini terlihat segar juga ini. Ya, Alhamdulillah ya, harus semangat kita mengawali hari ya Pak ya. Baik, bagi Anda yang nanti ingin berkonsultasi dengan Pak Ustadz Sony, dapat menghubungi line interaktif di 0215155111. Sekali lagi di 0215155111. Baik Pak Ustadz, tema kita hari ini kan sembuh berkat tauhid Pak Ustadz. Apa kaitannya tauhid dengan kesehatan Pak Ustadz? Ya, dengan kita memahami ilmu tauhid itu, insya Allah kita akan bisa memahami betul apa yang dimaksud di dalam rukun Islam. Ya, yang utama itu tentang syahadatnya, di mana kita berkata bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Para pemirsa yang budiman, sebagai seorang saksi kita telah mengucapkan saksi. Tidak mudah karena kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang saksi. Kita telah menyatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, disinilah peranan ilmu tauhid. Para pemirsa yang budiman, kalau kita feedback kembali pada kisah sejarah bagaimana seorang Nabi Ibrahim, Allah telah menempatkan pada tempat dan posisi yang sangat tinggi kedudukannya dan derajatnya. Bahkan kita sendiri sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, setiap kita sholat, kita selalu mendoakan Rasulullah bersama keluarganya, supaya Rasulullah bersama keluarganya diberikan rahmat dan karunia, sama persis seperti yang telah pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Itu dalam surat At-Tahiyyat terakhir. Di sini kita bisa memahami bahwa begitu pentingnya pemahaman ilmu tauhid, karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya ilmu tauhid. Yeah. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena setelah kita menguasai pemahaman ilmu tauhid itu akan memudahkan kita untuk menuju ke tingkat yang kedua, yaitu sholat. Nah, kalau kita memahami ilmu tauhid atau ilmu syahadat tadi, pada saat kita sholat kita akan lebih gampang untuk khusyuk. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih ilmu tauhid itu dan apa sih syahadat itu yang benar-benar bisa bermanfaat, yang kita bisa bawa di dalam kita nanti menjalankan sholat di kehidupan ini. Yeah. Karena kalau tidak, biasanya pada saat kita sholat ngeblank. Yeah. Allahu Akbar, begitu selesai Allahu Akbar pikirannya kemana-mana. Yeah, jadi pada saat sholat mungkin ada para pemirsa yang mungkin sedang membayangkan Allah ada di langit, ya, sedang membayangkan Allah ada di sajadah, atau membayangkan Allah ada di mana, di Ka'bah, ya, macam-macam bayangannya. Ada yang membayangkan Allah dalam bentuk cahaya, macam-macam. Ada juga yang tidak membayangkan apa-apa, tapi pikirannya kemana-mana, ingat kerjaan, padahal sedang Allahu Akbar, sedang sholat. Iya, betul. Nah, disinilah kenapa saya pikir tema ini sangat penting untuk dibahas tauhid tadi. Para pemirsa yang budiman, ada beberapa referensi daripada surat-surat dan ayat-ayat yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai bahan renungan tentang pemahaman ilmu tauhid. Yaitu yang pertama, Allah mengatakan, ini semua berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Artinya, semuanya ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Aku yang paling dahulu dan aku yang paling mengakhiri. Jadi, yang di tengah-tengah ini siapa? Karena Allah mengatakan, aku paling dahulu dan aku paling akhir. Dan Allah juga mengatakan, semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Bahkan Allah juga mengatakan, kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Para pemirsa yang budiman, kalau kita memahami perenungan tadi, mungkin kita akan merasa bahwa semuanya ini memang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Disinilah kita mencoba untuk masuk di dalam pemahaman keesaan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah memahami keesaan kepada Allah, insya Allah, apa mungkin saya akan menyakiti para pemirsa kalau saya merasa bahwa tubuh para pemirsa adalah tubuh saya? Apa mungkin para pemirsa akan menyakiti saya
Kalau para pemirsa merasa bahwa tubuh saya adalah tubuhnya para pemirsa, demikian juga apakah mungkin kita akan menyakiti bumi kalau bumi adalah bagian dari tubuh kita. Nah, disinilah pentingnya pemahaman ilmu tauhid. Sehingga pada saat kita sholat, Allahu Akbar, kita tahu persis memang Allah Maha Besar. Nah, para pemirsa, kalau kita telah memahami tauhid dan kita memahami Allahu Akbar tadi, sehingga kita pada waktu masuk di dalam bacaan-bacaan di dalam sholat, dengan catatan kita mengerti apa yang kita ucapkan, insya Allah sholat itu akan berefek kepada hati kita, akan berefek kepada kolbu kita. Karena memang sholat tidak lain dan tidak bukan tujuannya diturunkan ke muka bumi. Itu hanya untuk supaya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan untuk membuat kita menjadi sakti, membuat kita menjadi sangar, membuat kita menjadi lebih dihormati orang, tidak. Tapi sholat diturunkan ke muka bumi hanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat harus connect ke hati. Nah, supaya connect ke hati kita harus memahami betul apa yang kita lakukan. Nah, disinilah sembuh berkat tauhid tadi, hubungannya dengan tauhid tadi. Nah, kalau kita saat sholat, kita memahami tauhid, kita bawa tauhid di dalam sholat, insya Allah akan berefek kepada hati. Nah, kalau hati kita baik, Allah mengatakan, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Kesehatan kita pun baik, hubungan masyarakat kita baik, hubungan kita dengan bumi baik, hubungan kita dengan siapapun baik. Karena kita telah memahami tauhid, dan tauhid itu kita bawa di dalam sholat. Iya. Demikian para pemirsa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Hai pemirsa, apa kabar? Panas, Bo. Mendek. Oh. Gimana kalau yang berondong aja? Paus lewat. Jatuh lagi, aduh. Honey, Pokoknya lengkap, kap. this is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on Jack TV. Mau tahu informasi seputar dunia olahraga Jakarta dan sisi lainnya? Informasi tentang peristiwa olahraga ibu kota yang terjadi selama sepekan. Bagaimana menjadi atlet bulu tangkis? Berbagai tayangan sportivitas dan sisi-sisi lain dari momen olahraga. Lengkap dengan informasi ringan, hobi dan prestasi. Saksikan Arena Jakarta bersama saya Sebestina hanya di Jak TV, My City, My TV. Salam sportif. Masih bersama kami dalam program Terapi Kalbu di Jak TV. Dan sekarang Marsha akan sharing dengan Bapak Irmik yang pernah menderita penyakit vertigo ya Bapak ya? Iya. Boleh diceritakan pertama kali awalnya Bapak merasakan ada vertigo itu bagaimana Pak? Iya, itu mendadak sekali waktu saya bangun tidur. Iya. Ya, langsung muter aja gitu ya, muter aja kayak Mau terbalik jatuh ya, gitu ya, kayak mau iya. jatuh tempat tidur. Wah, kayak gimana ya, muter pusing jadi terbalik lah gitu, Iya, iya. hilang gitu pikiran gitu. Jadi saya udah berobat ke dokter, coba ke dokter yang THT ya, yang menangani khusus vertigo itu. Tapi malah dilakukan uji keseimbangan ya, kata dokter ini terganggu keseimbangannya. Tapi saya malah di sana malah menjadi tambah parah vertigonya. tambah parah ya? Jadi artinya karena uji keseimbangan itu jadi menjadi vertigo saya, dan berapa hari nggak sembuh dikasih obat. Tapi katanya karena saya ada asam lambung, jadi obatnya itu juga mengganggu keseimbangan asam lambung, jadi dikasih vitamin aja. Jadi
Saya minum tapi ya belum sembuh. Kemudian saya juga melakukan akupresur ya, coba terapi akupresur pijat. Itu udah berapa kali, kurang 7 atau 6 kali ya lebih kurang, belum sembuh. Itu saya melihat acara ini ya, terapi kalbu di JAK TV. Iya. Kebetulan Pak Ustadz Sony langsung membimbing ya, saya catat aja alamatnya ya, saya coba datang ke sana. Alhamdulillah, begitu langsung sekali terapi langsung sembuh. Sekali terapi Iya, langsung sembuh ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Ada nggak mungkin obat-obatan yang harus diminum dari Pak Ustadz atau mungkin dioleskan seperti itu? Air putih aja, Air kemudian putih, ada ya. yang dioleskan, memang ada dioleskan di sini. Iya. Ada minyak apa itu nggak tahu dari Pak Ustadz Sony diolesin di ubun-ubun ini. Iya. Itu aja obatnya. Iya, begitu ya. Sambil berdoa kata Pak Ustadz ya, saya juga sambil membaca buku Iya. yang di Power of Soul ya. Iya, Yang Power of Soul. Iya. Iya. Apa hikmah yang Bapak dapatkan dari membaca buku ini, Pak? Alhamdulillah itu memang bagus buku tersebut ya. Karena itu mengajarkan kita cinta kasih ya sesama. Intinya bagaimana suatu energi dari ilahi itu bisa dimiliki oleh manusia, artinya manusia bisa mengembangkan energi power of soul itu sehingga ya bisa menyembuhkan ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Iya. Baik, dan ternyata sudah ada penelpon, Pak Ustadz. Langsung saja kita buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dari siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Dari Dedi di Tomang, Jakarta Barat. Iya, silakan, Bapak. Ini saya dulu dioperasi mata saya 2 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih tetap tembus itu air. Jadi saya pakai tisu atau softtek. Iya. Itu sampai sekarang. Saya punya penyakit diabetes waktu itu. Iya. Silakan, Pak Ustadz. Iya, Pak Denny, kalau memang nanti ada waktu ya, mungkin bisa merapat ke tempat praktek untuk kita lakukan terapi di daerah pankreasnya ya. Terus kemudian juga nanti kita coba deteksi kenapa kok sampai proses dari operasinya tidak tuntas gitu. Dan kalau memang tempatnya agak jauh, mungkin setiap hari Kamis jam 6 sore ya, biasanya kita ada transfer energi. Nah, nanti bisa dipegang di tempat yang sakit ya Pak Denny ya. Mungkin saya kalau boleh bertanya, Pak Denny maaf beragama apa? Islam. 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 Ya, mungkin juga bisa dilakukan permohonan doa sendiri ya. Bisa lakukan langsung pada Allah. Nah, terutama pada waktu kita sholat, itu pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Nah, itu jangan terburu-buru karena memang sudah jadi kebiasaan kita bersama ya, pada saat kita duduk di antara 2 sujud biasanya terkesan terburu-buru, bahkan bacaan Robi Firly-nya aja belum selesai kadang-kadang udah Allahu Akbar, itu refleks. Padahal kalau kita coba amati, bacaan Robi Firly itu mengandung 7 permohonan Pak Denny. Yang pertama, ampuni aku, kasihani aku, tutupi segala kekuranganku ini, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tinggikan derajatku, berikan aku kesehatan dan keselamatan, serta tambahkanlah ilmu dan cahaya. Berbicara cahaya, ada 99 cahaya yang terkenal dengan Asmaul Husna. Cahaya mana yang kita butuhkan? Nah, itu semua dirangkum pada saat duduk di antara 2 sujud. Tapi coba apa yang kita rasakan, apa yang kita selama ini lakukan, itu pada saat duduk di antara 2 sujud, kadang-kadang bacaan Robi Firly-nya belum selesai saja.